Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera, Hum Swastiastu, Santi Santiho. Bersama saya Gusar Legend atau Nanang Hari Adi atau Satrio Piningit Sejati, sang legendaris SMP Negeri 14 Malang, Jawa Timur. Saya kadang tersenyum melihat isi dunia ini. Kadang saya meneteskan air mata, tapi saya tidak nangis. Air seluruh dunia sudah mulai bergerak untuk menghukum orang-orang, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan manusia-manusia yang sengaja maupun melalui pola pemikiran dan pola hatinya yang memungsuhi saya. Kadang saya menangis dan saya kadang meneteskan air mata, tapi itu adalah metaforis dari raga saya. Kehidupan itu sebenarnya sepele. Sekaya apapun juga, kalau dia sudah dicabut nyawanya dan ruhnya, maka tidak akan berarti apa-apa. Begitu juga semulia dan setinggi apapun derajat, titel, dan gelarnya, ketika sudah dicabut dan dipisahkan ruh dengan jasadnya, maka dia sudah tidak berdaya apa-apa. Begitu juga orang yang tampan, orang yang gagah, orang yang cantik jelita, kalau sudah dipisahkan ruh dan jasadnya dan nyawanya, maka tidak akan berfungsi apa-apa, apa yang dia banggakan. Sebagai contoh, saya pernah kedatangan seorang konglomerat meninggal dunia di rumah saya, orang terkaya di Kuwait. Dia datang ke rumah saya di Kemang Timur Raya nomor 36 A, Jakarta Selatan. Apapun klaim orang-orang, kalau saya mau menguasai wilayah dan satu areal sebentar sebenarnya. Cuma saya tidak mau. Saya tidak terkontaminasi dengan rekayasa omongan manusia, merekayasa bahwa ini milik dia dan sebagainya. Kalau saya mau memaksakan kehendak bahwa seluruh bumi ini milik saya, seluruh Indonesia milik saya, tanah dan kota-kota gedung, saya rasa tidak ada yang mampu menghalangi. Tapi saya tidak mau. Saya berusaha menyamar. Lebih baik terlihat tidak memiliki tapi menguasai. Kalau saya mau memiliki, begitu juga tentang keberadaan orang terkaya di Kuwait yang meninggal itu. Begitu menemui saya ruhnya, dia dengan kain kafan, apa yang saya katakan? Wahai fulan, aku tidak tahu namamu. Sekarang aku minta coba bawa harta bendamu ke sini menghadap diriku. Kau bawa ke sini, ke Kemang Timur Raya nomor 36 A, bersama Gusar Legend atau Satrio Piningit Sejati. Dia balik ke lokasinya. Subuh dia menemui saya. Jam 9 pagi dia datang dengan masih pakai kain kafan. Ayo coba ambil dulu, saya bilang. Jika kau tidak ambil, percuma kau, saya bilang gitu. Akhirnya Ru tadi datang lagi. Dia dengan meneteskan air mata, dia tidak mampu. Artinya bahwa semua kekayaan yang dia banggakan dia miliki selama hidupnya, yang dia cintai, bahkan dia tuhankan, bahkan dia mengklaim dirinya Tuhan dengan harta benda itu,
Ternyata begitu dia di alam, sudah terpisahnya ruh dan jasad dan nyawanya bertemu dengan saya. Meneteskan air mata kesedihan. Mukanya hitam sekali. Tapi ada seseorang yang miskin meninggal dunia. Menemui saya, bukan ustadz, bukan apa. Wajahnya ceria bening, ruhnya itu. Cantik sekali. Disinilah antara pandangan gaib dan pandangan spiritual, ada pandangan logika sering terjadi ketidaksamaan. Oleh karena itu, jika negara kerajaan rakyat Indonesia sudah saya deklarasikan dan saya nyatakan telah berdiri, maka berkibarlah bendera NKRI dengan gambar saya di seluruh penjuru dunia. Di Rusia, di Amerika, di Indonesia, di Inggris dan di mana-mana. Bahwa itu sudah waktunya untuk kita deklarasikan. Tinggal kita pilih siapa yang pro dan kontra. Siapa yang mau dan tidak. Siapa yang betul-betul setia mendampingi saya untuk mengibarkan panji-panji kebenaran dan keadilan manusia di muka bumi ini. Baik dari bangsa manapun juga. Bangsa Arab, bangsa Mongolia, bangsa Jepang, bangsa Korea, bangsa Rusia, bangsa Amerika, bangsa Thailand, bangsa Filipina, bangsa India, bangsa Pakistan dan manapun juga. Ketika mereka siap untuk menemani sebagai laskar-laskar pasukan saya, baik itu dari pasukan Palestina, maka layak untuk saya bantu dengan bala tentara kegaiban saya. Sahabat-sahabat yang saya sayangi dan saya cintai, camkan semua harta benda, apa yang dikatakan oleh konglomerat di dunia ini yang dia mengklaim dirinya raja, kalau sudah saya pisahkan ruh dan nyawanya dan jasadnya, maka tidak akan berarti apa-apa kekayaan yang ada di muka bumi. Karena itu sering saya lihat, seperti waktu meninggalnya Bob Hasan, dia menemui saya, salah satu konglomerat di Kemang, menemui saya dengan memakai celana pendek putih dan tunduk malu. Saya katakan, kamu sepertinya saya tahu engkau adalah Bob Hasan, tapi saya belum perintahkan apa-apa kepada dia. Terus dia mengecil jadi debu. Kecil. Itu pengalaman spiritual yang saya alami. Anda boleh percaya, boleh tidak. Karena yang saya katakan ini, saya tidak butuh Anda percaya atau yakin. Tapi yang saya katakan ini adalah fakta kenyataan yang saya alami dalam rohani maupun jasmani spiritual hidup saya. Jadi kalau sudah sampai level ruh, itu tidak ada satu prinsip agama satupun di muka bumi ini yang berlaku. Baik itu pinesepuh dari negara Thailand, Jepang, Cina, Inggris, Amerika, Saudi Arabia, tidak akan berfungsi. Seperti contoh ketika Mbak Maimun Juber mau meninggal dunia di Mekah, tapi dia masuk di perut saya, masuk menyatu dengan cahaya saya dengan membaca La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya dengar jelas kalimat itu masuk di perut saya dan di cahaya saya. Saya melihat, loh kenapa itu kok Mbah Maimun Juber jadi kecil terus masuk di cahaya tubuh saya. Saya berpikir, tapi rekayasa otak manusia para politisi baik yang ada di dunia maupun yang di Indonesia, saya sarankan
Dan saya tekankan Anda harus berhenti semuanya untuk merekayasa kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum nyawa dan ruh Anda berpisah atas kerja para malaikat Israel yang selalu mengintip kalian semua. Saya sampaikan agar hati-hati. Jangan berkelanjutan merekayasa bangsa, merekayasa keadaan. Begitu juga para wartawan-wartawan yang ada di Indonesia. Saya harapkan Anda tobat, jangan merekayasa. Sebelum roh, nyawa, dan pemikiran Anda dipisahkan oleh malaikat Israel. Cahaya warna merah gelap, merah yang sangat tajam untuk memisahkan ruh dan raga semua manusia. Itulah hakikat dialog antara Satrio Piningit Jati atau Gusar Legend atau Nanang Haryadi atau Aja Raham bersama ruh dan arwah yang telah terpisah dengan jasadnya. Saya bersyukur saya mampu melihat dan dia mampu melihat saya, tapi dia tidak mampu berkata apa-apa juga. Saya yang mampu mengatakan kepada para ruh-ruh itu. Itulah yang terjadi selama ini. Hampir 10 tahun saya alami. Saya duduk termenung, merenungi kehidupan yang ada. Saya hanya tidak suka melihat ketidakadilan, ketidakbenaran, kearogansian, dan kesombongan. Juga segala sesuatu yang dia banggakan. Oleh karena itu, sahabat-sahabat, mari kita merenung sejenak agar kita sadar hidup itu bagi kita, bagi kalian semua adalah sementara. Akhir kata, memang kalimat dan kata-kata pagi ini agak berat, namun suatu saat sudah bergerak dan berjalan. Assalamualaikum.